tapi memang pernah nggak sih ada satu hal momen yang dimana Dede tuh ngeluh gitu, maksudnya dalam artian contoh, aduh kayaknya gue capek nih bang, atau om, atau mungkin satu hal yang di luar konteks kerjaan, mungkin pernah ada cerita gak? Pasti kalau dia sih ya orang sih pasti bilang apa sih ya ada beberapa kali ngobrol, cuman ya kasih support aja, tapi tetap maksudnya ajaibnya Dede itu kalau ada apapun itu hal yang mungkin beban, tapi dia kalaupun apa sih ya mau bilanginnya ya, kalau susah ya ngebilanginnya ya. Iya susah pastilah karena lo kan Tapi berusaha dia profesional lagi, ini kan menyangkut abang ketemunya sama Dede kan banyak kan ini di kerjaan, betul. karena mungkin hampir setiap hari abang ketemu di kerjaan, jadi paling kebanyakan ngobrol sih tentang kerjaan abang sih. Kalau hal-hal kayak gitu sepintas aja, cuma kan Karena mau ngobrol fokusnya nggak bisa, karena kan om gini Dede gini, nah tapi ya kan harus berusaha profesional, kita masih punya tanggung jawab. Dia itu lupa dengan dia melakukan suatu kerjaan ya akan berjalan aja, dan itu udah hilang, happy lagi aja, itu sih yang satunya. Gue juga iya. jadi Tapi kan hilang gini bang, tapi maksud gue gini bang, tempat gue pada saat oke lah kita coba profesional buat kerja gitu, tapi yang namanya apa ya, ngerti gak sih lo kayak gimana menjaga mood dia gitu loh, maksudnya menjaga mood dia biar tetap stabil. Nah itu kan pasti orang pada saat belakang backstage, orang yang menjaga mood itu kan lo, siapa lagi, bener gak? Iya. Tapi ini sih makanya gue selalu abang pun selalu saya menyampaikan ke Dede, Dek, Bismillah ya, mudah-mudahan ini kerjaan ya tahu. Mungkin yang menyiasatin abang sendiri gitu. Kalau di Dede, aku tahu nih kalau ya bisa lah. Nggak mungkin kayak abang ini nggak bisa. Dede ini lagi nggak mood atau mood, pasti kan abang tahu kan ya. Cuman abang berusaha ngebangun moodnya dia. Ya paling abang menyampaikan, Dek, kita masih ada Bismillah deh ya, kita masih ada punya tanggung jawab nih. Mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar ya. Semangat. Pasti ya spirit itu aja sih. Lebih ke situ aja. Dede bisa. Ayo. Bismillah gitu aja. Dan ya pokoknya kalau melakukan suatu kerjaan ataupun dua kerjaan pasti kita juga berdoa. Tim Dede ya, Dede sendiri. Jadi diiringi dengan itu mudah-mudahan. Iya berjalan. benar. Karena emang agak susah juga ngebangun salah satu talent siapapun gitu loh. Kalau dalam keadaan nggak mood ya kan, ya itu ada di diri kita. Benar tadi Valdi bilang, maupun nggak mau di situ ada orang, mungkin ada teman make up, ada asisten, tapi yang lebih intens kalaupun melakukan kerjaan kan abang. Jadi ya abang harus ya harus benar-benar menjaga supaya dia itu tetap maksimal di saat perform. Itu abang punya trik sendiri, maksudnya pasti ngasih triknya gini ya, kasih semangat lah pastilah, maksudnya ya obrolan aja, obrolan. Contoh gue Dede nih, gue lagi nggak mood nih Dede nih, Dede lagi nggak mood. Oh nggak moodnya nggak gitu sih Dede. Dede lagi nggak mood misalnya Dede. Aku lagi slow banget. Lo apa yang lo lakuin bang? Lo biasanya ngapain? Pasti nanyakan kecil, Dede udah makan belum? Pasti kan. Itu basi yang paling simple. Yang paling simple. Dede pasti kan udah disiapin minum. Kadang pun ada asisten, pasti kan asisten pun kalau ngasih minum pasti kan dia pegang. Kalaupun langsung yang ngasih pasti kan abang. Asisten ada nih, cuman kan asisten jarang lah ngasih langsung ke Dede gitu, pasti kan lewat abang. Nah abang bukain, Dede obrolin, abang masih duduk dekat Dede mana, udah makan belum? Udah om, pasti jawabannya, nih minum dulu, udah minum lu, harus banyak minum air putih Dede biar sehat. Seperti itulah, memang itu kan penting, obrolan penting. Jadi dengan hal-hal kecil itu aja sih sebenarnya. Terus Dede nanti sumama ini keadaannya kan nggak mood nih, sumama nggak mood ya, lagi nggak mood kan. Ya paling trik-trik kecil itu aja. Dede udah makan belum? Dede minum deh
paling langsung disounding masalah, oh dek nanti ini ada lagunya ini ya, itu supaya hilang, supaya kita menjaga juga kan, maksudnya dia oh dia punya tanggung jawab ya kan, dede seorang dede paham lah ya kan, dek lagunya ini dek nanti urutan satu segmen satu kalau tidak ada perubahan nanti duanya ini nanti om update ya. Aman nggak lagunya? Oh pasti aman dia bilang kan. Oh yaudah, paling dia bilang deh om nanti sampaikan ke home bandnya nanti naik setengah atau apa seperti itu sih. Jadi kan itu mulai obrolan kerjaan. Jadi dia merasa punya, ya tau lah dia punya tanggung jawab. Abang juga punya tanggung jawab kan, sama-sama menjaga ya kan. Jadi udah berjalan itu, akhirnya dede semangat deh ya bisa deh lagunya nih. Nyaman gak deh gitu? Pasti dia akan melebar nanya lagi deh. Om mic-nya gimana tadi? Kan ada orang sound juga kan, Om Pras. Oh mic-nya udah nanti kita coba aja deh, nanti kalau memang kurang nanti pas di panggung aja, karena kan latihannya biasanya kalau live kan waktunya agak mepet ya, nanti pas siarnya pas lagi commercial break aja deh, mungkin ada waktu nanti om tanya dulu ke FD-nya, ke tim dari contoh Indosiar, ada 9 menit dedek nanti latihan di sini ya, nanti kalau kurangnya itu seperti itu aja sih, ngebangun supaya dia tetap moodnya dapat lagi, itu yang abang bangun dia. Dan apapun, kalaupun lagi nggak itu pasti kan abang deket dia terus tuh, deket dede di sini, sebenarnya ngobrol, tapi abang spesifiknya lebih ke kerjaan, walaupun dia itu keadaannya nggak mood, abang tempel itu kerjaan itu. Dan nggak gampang, dan nggak gampang loh. Enggak, ya itu butuh apa? Ya intens sih. Kalau abang sih emang dede udah abang anggap adik sendiri ya kan. Ya benar-benar abang ya lah, Valdi tahu lah gimana abang jagain dede ya kan, dari manapun ya kan, abang ngerasa dia ya udah ini adik sendiri, apapun yang terjadi ya saya yang harus maju duluan apapun itu bentuknya ya. Iya benar. Kalau dibilang rasa sayang ya abang ya sayang sama dede, benar-benar sayang abang sama dede, maksudnya kalaupun dia contohnya dia sedih, abang pun ikut sedih. Tapi di sisi lain ini masih ada kita kerjaan, kita harus bisa bukan melupain kesedihan, harus bisa ya udahlah kita punya tanggung jawab. Tapi dia lebih memposisikan diri lo juga untuk di posisi di mana gitu kan, lo juga pasti ada gap juga yang mungkin kayaknya gue nggak bisa masuk ke ranah itu deh gitu kan. Oh iya, nah itu makanya untuk menjaga hal itu abang kan memang kalau hal-hal itu lebih banyak abang ketemunya di kerjaan nih. Iya kan? Dalam dia jadi abang ngeblasnya lebih gampang, maksudnya ayo bangun gitu, membangunnya lebih gampang. Karena kan timingnya juga kan nggak terlalu banyak ya kan, lebih banyak mau treatment supaya kerja ini berjalan, perform ini. Tahu sendiri kan dede juga lumayan banyak kalau setiap segmen, mungkin kalau beberapa dari awal itu memang banyak dia kan, jadi memang harus abang update terus gitu loh. Dede habis ini, jadi jangan sampai dede habis ini apa om, oh nggak tahu dek, nah itu pasti ya tambah kacau nanti kerjaan. Iya. Tapi lu udah berapa lama sih sama dede? Kalau sama dede sendiri kerja sama dede, bareng sama dede. Dede mau 5 tahun lah. Kalau kenal sama dede sih 2014. 7 tahun. Kenal. Cuman kalau hubungan kerja sudah mau 5 tahun. Itu enggak monyong, enggak gampang loh. Oh iya. Dan gue orangnya pun kalau salah gue langsung ngomong ke dede. Maksudnya ada beberapa yang abang itu nggak selalu benar ya kan. Maksudnya abang selalu bilang ke dede. Maksudnya gini. Sumpama gue telat nih. Ya pasti pasti akan ngomong ya udah pasti ya kan. Om telat om, ya dek maaf. Om telat. Om habis dari sini. Oh, abang maksudnya abang kasih tahu gini dek. Om minta maaf kalau om salah. Next ya mudah-mudahan om bisa lebih bagus lagi. Pasti akan gitu. Jadi juga kalau pas habis selesai kerja atau apa, gue suka ngomong dedek, om review dong, om kurang apa lagi. Tetap lah kita juga memposisikan supaya semuanya gitu berjalan gitu. Jadi ada hal kesalahan apapun pasti abang akan bilang. Abang bukan orang yang abang salah, abang diem itu abang akan. Iya tapi kan kalau kesalahan telat ya mungkin wajar lah, maksud gue hal yang banyak banget gitu. Cuman ada gak sih lu kesalahan yang sampai sekarang lu pernah inget kesalahan sama dede itu apa tuh? Sampai sekarang kayak gue salah banget nih sama dede nih.
Oh enggak, itu konteksnya cuma kerja doang sih kalau abang sih paling kesalahan di kerja aja. Ya kan kadang kerjanya kan ada mungkin lo apa, kalau urusan telat mah mungkin apa, atau mungkin lo salah ngapain gitu. Mungkin abis dari pegang artis ini, pegang dia gitu aja jadwalnya agak rancu aja jadwalnya. Oh. Kalau dulu kan kerjaan mungkin Dede masih nggak terlalu padat yang kayak sekarang, belum ada sih mungkin Dede juga kan masih ya rame kerjaan padat, cuman kan masih bisa ada yang mesti ditemenin, ada yang enggak ya kan seperti itu. Cuman mungkin ya telat aja sih ya abang sih, kalau itu jujur aja telat, suka telat. Terus banyak yang nanya kesan gue pertama kali ketemu Dede. Gue pertama kali ketemu Dede nih bang, gue pertama kali ketemu Dede itu gue pertama kali ketemu Dede adalah pertama kali gue ketemu Bilar. Nah ayo. Gue mah. Jadi lo teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri lah. Gue pertama kali ketemu Dede, ya pertama kali gue ketemu Bilar gitu. Jadi apa ya? Belum ngobrol, cuman pertama gue keduanya itu pada saat gue mampir ke rumahnya Teocha. Nah itu ketemu ketemunya Teocha, itu baru ketemu Lesti lagi gitu. Baru Lesti oh ini kayaknya kita pernah ketemu ya, iya. Nah semenjak dan gue melihat si Dede itu memang gini loh, banyak gue kan lagi gue ketemu sama istilahnya kalau di entertain itu orang-orang yang memang bisa dibilang palsu depan kamera bang. Banyak. Gue nggak bohong, gue jujur segala macem, jujur banget loh. Itu orang yang baru pertama kali ketemu sosok Dede yang memang sama di depan kamera sama di belakang kamera. Itu Dede. Secara attitude personal tuh, wah ini orang ya emang kayak gitu orangnya, maksudnya emang yang apa ya, gue memposisikan ini memang bisa dibilang tuh dia kan ya ade lah gitu kan, gue juga anggap dia tuh ade gitu kan, jadi emang sama pasti sama kayak gue banget gitu, kayak benar-benar nggak tidak pada saat depan kamera sama di belakang kamera pun tuh sama, itu Dede. Ya dia bukan membedakan dengan orang yang lain yang abang pegang tuh, maksudnya talent-talent, tapi ya ada bukan spesial tapi ada nilai lebih dari Dede yang mungkin orang nggak tahu. Contoh kecilnya gini, Dede bawa makanan di mobil. Kadang-kadang mungkin kan asisten juga sibuk ya kan, maksudnya tuh siapin kostumnya. Ya udah om ambilin aja di mobil, ya diambil. Gua ambil, gua kasih ke dia, Dek di sini, pasti dia ucapannya terima kasih selalu ada. Itu yang membuat abang, oh iya itu luar biasa di anak. Bahkan hal-hal simpel banget ya, bahkan orang bilang makasih walaupun kita mungkin kadang sesama, misalkan lo kerja sama gua gitu, bahkan jarang banget orang yang ketika orang yang itu bilang makasih ke kita itu menurut gua tuh luar biasa sih. Dan ini dia ke siapapun gitu, maksudnya bukan terhadap abang aja dengan siapa orang, tapi kalau contoh kecilnya ini bukan ngasih apa ya, bukan kamu belajar, bukan presentasi yang harus baik mentang-mentang Dede dipegang saya gitu, RM-nya saya bagian, tapi enggak, ini saya berbohong juga kan, apapun yang dia minta, maksudnya kayak makanan kayak apa, dia selalu tisu. Kadang-kadang om mau ke kamar kecil, kadang sama ini nggak ada tisu om, gua ambilin. Oh ya Dek, cuma bentar, gua ambil. Makasih ya om, tuh. Makasih om, itu nggak pernah hidup di telinganya. Sampai kalaupun pasti kan bilang, oh makasih hari ini ya om, sampai besok om pulang hati-hati, pasti itu om jaminnya. Dede juga hati-hati. Itu yang membuat gue pribadi ya udah. Iya, gue saksi mata kalau soal itu, gue saksi mata banget. Cuman di balik kesuksesan Lesti sekarang gitu, gue tahu Lesti itu
ya udah dia istilahnya penyanyi dangdut pada saat penyanyi dangdut muda lah. Itu gue tahunya itu doang. Cuman semakin kesini kan banyak orang yang kenal juga gitu. Bahkan gue pun juga tahu artis-artis dangdut pun juga setelah di internal sekarang ini gitu kan. Iya kan? Ya kayak misalkan lo juga sering cerita sama gue banyak yang lo pegang gitu. Salah satunya kan memang kebanyakan jebolan Indosiar ya. Betul. Yang mencari bakat. Iya, jebolan Indosiar semua yang lo pegang. Dan apa ya, bisa dibilang tuh gue tuh memang berada di zona baru lagi gitu. Entertain. Betul. Tapi kan entertain kan ada apa ya, spesies masing-masing tuh. Nah, gue tuh berada di dua alam gitu. Yang pertama gue di alam yang memang musik, penyanyi dangdut itu, terus juga yang satu kayak sinetron gimana, film gimana. Nah itu banyak banget sih cerita-cerita kayak gitu. Cuman kan lu 5 tahun sama Dede keluar kota dampingin dia gitu kan. Gue juga pernah megang talent juga gitu, dan banyak fans yang kita ngomongin fans ya, banyak fans yang memang kadang lupa attitude gitu. Maksudnya secara Dede ini nggak di kamera ya, nggak di depan kamera ya, nggak depan kamera ya. Ini kayak misalnya lo off air. Nah itu dia gimana tuh secara personal? Sebenarnya pasti gini, pasti dia ada teman-teman, contoh aja ya, kita Lesti Lover dulu ya. Ini kita bilang Lesti Lover karena ini kalau offer kan belum ada yang kerjaan yang sama kita yang bilang yang terdahulu. Pasti dia ngumpul, pasti kita kan punya teman-teman admin nih di daerah setiap provinsi masing-masing kan, ada kan. Pasti dia akan bilang, nanti teman-teman ya Lesti Lover ya, saya kumpulin tuh. Teman-teman di sini tunggu ya, nanti Dede ke sini ya. Tapi selama ini sih belum melihat yang kalau yang benar-benar fans sejati ya, itu nggak keluar dari jalur kok, mereka tahu. Kita juga menghargai mereka. Kan jadi kayak mereka jauh. Nah, kadang-kadang kita operate contoh di Bengkulu kan nggak hanya di kotanya, cuma kita di kabupatennya kan mereka yang orang kota yang mana ngumpul di situ cuma ya. Jadi udah mereka gimana gitu. Kan itu aja sih. Lalu bilang over udah gitu. Bang Maril, suara lu hilang lagi, coba hilang. Udah halo, aman nggak? Aman nggak? Aman ya. Tadi udah Ini obrolan kita nih, obrolan kita tuh udah hampir 10.000, bahkan tadi ada 10.000, cuman turun lagi. Kita tuh ngalahin program kombusnya si Derry. Jadi Derry tuh ada program kombus di mana live tuh ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan itu dia tuh ada sampai 4 orang gitulah, 4 orang ngobrol. Kita cuma, gue nggak tahu, paling besar itu si Derry tuh. Tolong teman-teman coba di komen Derry kalau live program kombus itu paling banyak berapa sih yang nonton? Kita cuma ngobrol berdua doang sampai 10.000, gila. Dia lihat kita. Emang berbobot lah kita omongan kita lah. Oke, nah lingkungan gini lucu banget sih emang lingkungan kita tuh emang lucu banget. Dan